Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, segenap alim wal ulama, para asyatid, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Haji Syaiful, Bapak Ki Haji Arif, serta segenap panitia yang mudah-mudahan pada siang hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah secara sehat, yang mudah-mudahan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, saya sebetulnya sudah mencoba untuk berangkat dari awal, tapi seluruh saya berangkat, hanya saja saya harus rupanya tahu kondisi daerah sini sehingga nyasar kemana-mana. Dan baru nyampe setelah tanya ke depan mana Masjid Al-Istihad. Oh itu Ustaz, oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan 20 menit yang diberikan kepada saya bisa gunakan semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi khutbah di masa pandemi. Bapak Ibu asatid pada asatidah yang dimuliakan oleh Allah, rupanya corona ini telah berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan umat manusia. Bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan politik, tetapi juga masalah keagamaan. Ada aturan-aturan yang selama ini tidak pernah kita dengar mungkin, atau tidak pernah kita lakukan, tapi tiba-tiba ketika masuk musim pandemi pada bulan Maret itu terjadi di antara kita. Mulai dari bagaimana sholat itu diatur harus berjarak, kemudian termasuk persoalan khutbah. Bahkan kalau kita mencermati perkembangannya luar biasa ini masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia. Umat Islam Indonesia hadirin wal hadirat, termasuk kalau saya pikir-pikir, kalau saya cermati itu termasuk bangsa yang cukup kritis. Nggak tahu bedanya kritis dengan ngeyel. Kritis dengan ngeyel. Sebab apa? Sebab kalau kita bandingkan dengan negara-negara Muslim di dunia, mereka lebih condong mudah untuk diatur dibandingkan dengan kita. Terkecuali memang belahan negara yang ada di Islam, yang ada di kawasan Afrika, ada pro dan kontra. Termasuk di sana ada yang mungkin juga itu penggemarnya ada di Indonesia. Ya, ada muridnya Al-Albani itu yang sampai mengkafir-kafirkan pemerintah Tunis gara-gara persoalan sholat itu ada jaraknya. Dikatakan apa dalil sholat itu berjarak? Kan namanya sawu subuh fakum fakin atas atas subuhi. Ada dikatakan mintama sholat, ada yang menyebutkan min husnis sholat. Dikatakan karena dasar itu rupanya dia karena tekstualis, maka dikatakan kalau nggak rapat berarti sholatnya nggak sah. Dia tidak pernah membaca tafsiran. Ya. Nailul Autar misalnya ketika menyimak tentang persoalan hadis ini, bahwa ternyata kalaupun ada orang yang sholat tidak rata, bukan berarti kemudian dia diperintahkan untuk i'adatus sholat. Kalau batal kan berarti i'adatus sholat. Tapi nyatanya dalam sejarah Islam tidak ada perintah bahwa ketika ada orang ini barisan full jamaah tinggal bisa satu di belakang, kalau menggunakan ini kan berarti seolah-olah batal sholatnya. Kalau batal berarti i'adatus sholat, tapi nyatanya nggak ada perintah i'adatus sholat. Maka dalam hal ini yang digunakan adalah dalil ma la yutraku belum, la yutraku belum. Kalau semuanya nggak bisa dicapai, ya jangan ditinggal semuanya. Kalau kita ini dalam mendirikan jamaah, memang itu husnis sholat atau mintama sholat,
tapi karena ini susah dalam masa pandemi, dikhawatirkan ada macam-macam, ada orang yang geli kalau berdiri di samping orang, maka dalam hal ini kemudian bukan berarti nggak jamaah, tapi tetap jamaah, tetapi berjarak. Ini yang diambil kesepakatan, saya katakan ini cuma sufi lah, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali mereka yang balongannya Salafi Wahabi, yang ini ditulis ya, termasuk khutbah. Bapak Ibu yang saya hormati, bisa dipisahkan Bapak ya. Slide nomor 2 bisa tidak? Oh, nggak kelihatan ke sana ya. Nomor 3, ini saya sampaikan, saya paparkan berdasarkan data-data yang saya terima. Ini Aljazair, Oman, Maroko, dan Irak. Ini ada edaran Pak, ya, edaran dan ditaati oleh rakyat setempat, oleh umat setempat. Apa itu? Maaf, nomor 3 dulu ya. Yaitu menyerukan dan menyeragamkan tema khutbah tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan selama pandemi. Jadi pemerintah negara 4 itu, Aljazair, Oman, Maroko, Irak, itu membuat surat edaran. Setiap masjid pengurusnya dikirimin surat bahwa kamu khutbah hari besok temanya ini seragam. Nah, di Indonesia bisa nggak Pak itu Pak? MUI bikin, mohon maaf, saya termasuk sering diminta untuk membuatkan materi khutbah di Kementerian Agama. Ya, dibuat ini ya. Ya yang melihat sih banyak ya, tapi nggak tahu dipraktekkan apa enggak. Gitu. Tapi kalau di Timur Tengah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang diinstruksikan oleh pemerintah ditaati. Temanya sama, yang disampaikan pada khutbah Jumat hari ini, tanggal ini, itu semua masjid sama. Itu di 4 negara itu. Walaupun di sana tidak ada larangan untuk, kalau di sini kan masjid ditutup. Kalau di 4 negara itu enggak, tetap sholat Jumatan dengan protokol kesehatan. Saudi Arabia dan Kuwait, mengatur kehadiran jumlah jamaah. Di sana sholat Jumat, kalau ini Pak, kita Jumat kan jam 12, itu kadang-kadang jam 11.15 sudah datang. Kalau di sana nggak boleh, 10 menit sebelum adzan baru dibuka pintunya. Kalau di sini kira-kira begitu di mana Ustaz? Nggak dapat onta, orang pada berebut onta, gitu ya. Kalau di sana ya di Saudi Arabia, Kuwait, zuhur, waktu zuhur masih 15 menit masjid belum dibuka. Mau bapak mau datang di situ di luar nggak bisa masuk, kecuali 10 menit mau adzan baru di masjid dibuka. Khutbahnya diatur Pak, khutbahnya itu berapa? Maksimal 15 menit. Gak boleh lebih. Dan kita kadang-kadang jadi persoalan, nanti akan saya sampaikan. Saya mencoba di mana-mana termasuk kalau khutbah selama pandemi ini nggak lama-lama. Cukup 15 menit. Sampai jam 12:30 saya pulang, misalnya saya khutbah di Wali Kota Jakarta Barat. Saya selesai itu masjid yang di pinggir jalan itu rupanya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya adalah apakah khotibnya itu tidak ada rasa empati, kasihan kepada jamaah? Apa takut khawatir amplopnya dikurangi? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau saya ya alhamdulillah, walaupun saya khutbah 10 menit, amplopnya tetap sama, nggak dikurangi oleh takmir masjid. Yang penting apa? Rukun-rukunnya, rukun dan syaratnya terpenuhi. Kita harus empati. Mohon maaf kalau kita ngaji kitab Hasyiah Al-Bajuri, seorang imam, seorang khatib itu harus peduli terhadap jamaahnya. Misalnya ada jamaahnya kelihatan kelaparan, kehausan, jangan lama-lama. Bahkan kalau bisa ada askar di depannya. Untuk apa? Orang yang lapar-lapar itu nggak usah masuk masjid. Kenapa? Takutnya nanti mengganggu. Wah, kata dia, wah ini khotib lama banget. Ya, udah lapar udah banyak yang minum. Mengganggu, maka apa? Gak usah. Ini gak usah bagian dari 40 orang. Ini kalau di Hasyiah Al-Bajuri. Ada orang yang misalnya takut kalau ada berdekatan dengan jamaah yang baunya kagak enak, makan sesuatu yang berbau, sehingga kalau dia ada di sampingnya merasa terganggu, maka orang yang demikian ini nggak usah ikut sholat Jumat. Itu kalau kita ngaji kitab Hasyiah Al-Bajuri di teater itu.
Nah kalau ini faktor corona ini yang dimuliakan oleh Allah, kan kadang jamaah-jamaah kita ini kan karena nggak tahu semangat atau ilmunya ada atau hanya semangatnya saja, udah tahu batuk, pilek macam-macam masih juga sholat Jumat. Ada di tengah-tengah ketika khutbah itu cekung batuk, mohon maaf, yaitu apakah jamaah yang lain konsentrasi mendengarkan? Imam kan udah mau kagak enak. Karena sekarang apa? Orang batuk itu sudah dicurigai banyak orang. Ini di Saudi Arabia dan Kuwait. Ustaz silakan lanjut. Di negara Palestina misalnya, slide nomor 4. Di Palestina sama, ya. Palestina ada aturan khutbah tidak boleh lebih daripada 15 menit. Dan rata-rata di belahan dunia Arab itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, temanya sudah ditentukan oleh pemerintah. Maka dari itu, sekarang kita coba untuk membuat rumusan masalah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab karena kita ini adalah bagian dari pelayan umat. Pertama yaitu terkait dengan bagaimana kita memanfaatkan waktu 15 menit untuk berkhutbah. Saya sampaikan lagi, bagaimana kita memaksimalkan waktu 15 menit untuk berkhutbah. Jangan sampai lama-lama, 15 menit yang penting terpenuhi. Kenapa demikian? Ini mohon maaf, di tengah kota besar itu sering dikritisi banyak orang. Bahkan dulu Bapak Mufti Ali, Menteri Agama dulu ya, banyak mengkritisi tentang khotib-khotib yang ada di tengah kota besar. Apa? Yaitu khotib di kota besar itu rata-rata bermodalkan kemahiran, keterampilan dia berpidato, tapi ilmu fikih khutbahnya nggak punya. Ini dikritik oleh Pak Mufti Ali zaman dulu. Kenapa? Karena Pak Mufti Ali itu ketika melakukan kunjungan ke beberapa daerah, beliau perhatikan itu khotib-khotib ketika menyampaikan rukun dan syaratnya itu terpenuhi atau enggak. Ya mohon maaf, ini kan sengaja ya. Ini kadang-kadang karena kita begini khutbah. Walaupun ini tidak membatalkan, tapi ini adab. Makanya kalau di masjid-masjid Jawa yang dulu itu kan dikasih tongkat. Tujuannya bukan untuk mukul jamaah yang ngantuk di depannya. Nah, itu kan. Jadi jangan dikira kalau khotbah itu kalau yang ngantuk di depannya tidak lempar aja. Bukan. Tapi apa? Supaya khotib itu biar tadharru wa tahaffuf, yaitu tidak sampai melakukan gerakan yang berlebihan tangannya dan lain sebagainya. Ini dicermati oleh Pak Mufti Ali. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, mungkin langsung aja karena waktunya sedikit ya. Ini sebetulnya ada 15 slide. Kita ulas ya bagaimana memanfaatkan 15 menit. Saya ingin menyampaikan perspektif madhab saya, hadirin. Pertama, madhab Maliki dan madhab Abu Hanifah. Kita bicara tentang khutbah Jumat ya, karena sebenarnya kalau kita bahas khutbah kan ada 5. Tapi ini kita batasi pada khutbah Jumat saja. Menurut madhab Maliki dan madhab Hanafi, yang namanya khutbah, rukun khutbah, syarat khutbah itu yang terpenting adalah zikrullah. Jadi kalau pengikut madhab Abu Hanifah, pengikut Malikiyah dikasih waktu khutbah 15 menit, nggak jadi soal. Kenapa? Masih bisa banyak. Khutbahnya cukup. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Imam Malik, Abu Hanifah sah. Kenapa? Karena yang kebiasaan kita mulai dari alhamdulillah. Karena kalau kita kan madhab Syafi'i rukunnya ada 5. Masih ingat Bapak ya? Madhab Syafi'i rukun khutbah ada 5. Yang pertama apa? As-sana wa tahmid, yaitu membaca hamdalah. Yang kedua, as-salatu ala nabi, yaitu membaca sholawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tausiatul taqwa, yaitu berwasiat takwa. Yang keempat, qiraatu ayatil Quran, membaca satu ayat Al-Quran sah. Yang ketiga adalah ad-du'a lil muslimin wal muslimat fi khutbah tsaniyah, yaitu membaca doa bagi umat Islam yang dibacakan pada khutbah kedua. Itu madhab Syafi'i rukun. Tapi kalau madhab Maliki, madhab Abu Hanifah bukan rukun, itu sunnah.
Kalau menurut Imam Malik mandubah, nggak rukun. Dan kita kadang-kadang kemarin aja zamannya Pak Farul Rozi, karena gara-gara nggak baca apa tuh syahadat ya, wah protes lama-lama. Ya nggak tahu ini protesnya karena punya ilmu atau enggak gitu. Karena kita biasanya memang kalau khutbah itu alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd, tiga-tiganya ada. Ini sementara khutbah pakai hamdalah, sholawat, syahadatnya enggak. Karena ilmu kita ilmu dengar, nggak pernah ngaji fikih khutbah, hanya rame-rame, wah nggak sah khutbahnya. Padahal dia nggak tahu ilmu khutbah, gitu ya. Padahal syahadat itu tidak termasuk rukun khutbah. Bahkan tadi Maliki Hanafi itu sunnah yang dimuliakan oleh Allah. Bisa pahami Bapak Ibu ya? Jadi kalau kita bicara tentang siasat khutbah 15 menit, ini sebetulnya problemnya di link internal mazhab Syafi'i. Kenapa? Tadi ya, karena lima-limanya itu harus terpenuhi. Ya, lima-limanya apalagi kemudian MUI pengennya ada sosialisasi kaitan dengan vaksinasi dan lain sebagainya. Artinya selain 5 ini berarti kita juga ikut mensosialisasikan persoalan vaksinasi. Boleh nggak? Boleh. Oh ya, maaf ya. Nah dalam mazhab Syafi'i ini problemnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bisa sampaikan. Kalau yang lain sih sebetulnya nggak terlalu jadi soal. Karena dalam mazhab Syafi'i pertama itu harus bisa menghadirkan 39 orang plus 1 imam. Ya itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah kalau kemudian di model seperti Saudi Arabia 10 menit sebelum adzan pintu nggak boleh dibuka, takutnya nanti yang sholat Jumat cuma 20 orang. Sah nggak? Kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Tapi kalau mazhab yang lain sah. Kenapa? Karena kalau menurut pandangan mazhab Abu Hanifah 3 orang saja udah sah. Makanya nanti kaitannya dengan bagaimana khutbah virtual, khutbah virtual sah apa enggak? Kalau dari sisi jumlah memang tidak jadi soal, tetapi ini yang menjadi soal. Dalam mazhab selain Syafi'i yang namanya al-insat, yaitu menyimak, mendengarkan. Kalau mazhab Syafi'i punya apa Bapak dan Ibu? Jamaah mendengarkan khutbah itu punya apa? Sunnah. Yang wajib itu selain mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu sunnah. Dan sunnah kita kadang-kadang yang mohon maaf itu teman-teman kan. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala gitu ya. Itu padahal enggak benar itu. Apa betul itu hadis riwayat Abu Hurairah? Mohon maaf ya. Nanti yang ahli hadis coba diteliti Pak. Ya. Diteliti. Maka yang betul itu pandangan Imam Syafi'i bahwa tidak ada perintah ansitu wasma'u yang itu menjadikan hukum wajib, tapi sunnah kecuali selain mazhab Syafi'i. Nah ini yang jadi problem tadi. Bagaimana tentang khutbah virtual? Dari sisi jumlah jamaah Maliki Hanafi memungkinkan, tetapi kalau ada kewajiban wajib menyimak, pertanyaannya kira-kira yang di rumah menyimak khutbah itu mendengarkan atau enggak? Jangan-jangan yang lainnya, berarti enggak sah juga. Nah ini bagian pendekatan yang perlu kita cermati. Habis. Dan nanti kita perpanjang lah dalam sesi diskusi. Mohon maaf ya. Kurang lebihnya mohon dibuatkan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.